Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk mengelola website kita, di mana pada episode sebelumnya kita telah menyelesaikan pengelolaan halaman beranda, mulai dari mengganti banner menjadi slideshow, kemudian ke bawah ya, sampai di sini kita sudah menyelesaikan untuk bagian kontak atau hubungi kami. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan mengelola bagian halaman profil, di mana halaman profil ini terdapat 3 halaman, yaitu visi misi, sejarah berdiri, kemudian program unggulan. Nah, untuk mengelola halaman-halaman statis ini, maka kita diperlukan sebuah paragraf yang panjang. Kalau kita misalkan mengarang, maka cukup memakan waktu yang panjang. Oleh karenanya, di dalam web developer itu ada namanya teks dummy yang kita sempat membahas ya di video-video sebelumnya, di mana teman-teman bisa mengakses melalui Google. Ketikkan saja lorem ipsum seperti ini, pilih yang Indonesia, kemudian kita masuk ke halamannya dan kita akan diarahkan pada halaman teks contoh. Di sini ada penjelasannya, ada sejarahnya dan seterusnya. Mengapa kita menggunakannya? Di sini ada penjelasannya, di mana ini biasa digunakan untuk para developer. Nah, kita akan menggunakan teks dummy ini untuk mengelola 3 halaman ini, yaitu visi misi, sejarah berdiri, dan program unggulan. Yang perlu teman-teman perhatikan di sini, yang perlu kami tekankan adalah teknik untuk mengelola sebuah teks supaya nanti website kita terlihat rapi. Jadi meskipun kita sudah menggunakan teks contoh ini atau teks dummy, tetapi kalau kita dalam mengelola, dalam membuat sebuah layout itu tidak beraturan, maka website kita cenderung juga akan membosankan. Oleh karenanya, teknik untuk mengelola teks itu juga sangat penting. Oleh karenanya, mari kita mulai untuk mengelola 3 halaman ini, yaitu visi misi, sejarah berdiri, dan program unggulan. Baik, langkah yang pertama kita lakukan adalah masih sama ya. Kita masuk ke halaman admin terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Kemudian kita inputkan password dan username. Kemudian kita masuk di page. Ya, masih ingat ya konsep dari halaman-halaman yang ada di website, yaitu halaman statis dan dinamis, di mana halaman statis seperti visi misi, sejarah berdiri, dan program unggulan serta kontak ini itu dibuat melalui menu pages atau pages gitu ya. Page. Nah, di sini kita masuk all page. Kita lihat dulu nih apa saja yang akan kita kelola. Di sini ada visi misi, sejarah berdiri, program unggulan. Ini yang akan kita kelola. Ya. Akan kita kelola. Kemudian kita edit di sini. Ya, di sini. Karena kita yang pertama di sini adalah visi misi ya. Visi misi kita edit. Kemudian kita akan diarahkan seperti ini. Kemudian kita lanjut ke sini, lorem ipsum. Nah, visi misi di sini biasanya kan tidak terlalu panjang ya. Visi misi itu ada sesuatu yang singkat. Visinya apa, misinya apa. Kemudian kalau kita perhatikan, misi ini adalah langkah-langkah untuk mencapai visi. Ya, sehingga layoutannya kira-kira kan seperti ini. Kita perhatikan ya. Kita ambil dulu misalkan lorem ipsum ini sebagai visi misi gitu ya. Kita copy dari sini, kita paste di sini. Ya, ulangi ya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, visi misi. Pertama kita ketikkan dulu, misalkan saya akan menambah paragraf ya. Menambah paragraf. Untuk menambah paragraf di sini teman-teman bisa menggunakan tanda plus ini. Ini bisa menambahkan banyak ya, ada gambar, ada background. Teman-teman bisa mengeksplornya, mengembangkan nanti supaya teman-teman jago gitu ya. Kalian ulang-ulang aja, nggak usah khawatir error. Nanti kalau error tinggal websitenya diinstal ulang gitu ya. Kita insert paragraf. Ya, kemudian paragrafnya ini kita isi visi seperti ini. Nah, ini bentuknya kan paragraf teks, maka kita bisa kalau untuk membesarkan kita rubah menjadi tipenya heading. Jadi teman-teman kan di yang kelas 11 sekarang, kelas 10 dulu kan kita sudah membahas tentang heading ya, H1 sampai 6 dan seterusnya. Bagi teman-teman yang baru di kelas 10 atau kelas 1, ini untuk pengenalan kita, heading itu adalah sebuah judul yang bisa digunakan untuk membuat judul di sebuah website.
Nah, itu kan menjadi besar seperti ini. Kemudian karena tadi kita urutannya keliru ya, jadi ini dulu baru visi misi, seharusnya kan visi dulu baru keterangannya gitu ya. Ini bisa di drag seperti ini, perhatikan sampai muncul tangan, kemudian digeser. Nah, seperti ini. Oh, kok enggak? Nah, itu kan enggak berubah itu nih. Baik, seperti ini visi, lorem ipsum dan seterusnya. Ini kan bold, kita jadikan biasa. Nah, dan seterusnya karena visi ini pendek maka kita hapus saja sampai di sini. Nah, visinya segini, terus kemudian kita buat lagi yang namanya misi. Nah, misi ini kita rubah menjadi heading. Ini H2 sama, kemudian di sini juga H2. Kemudian kita enter lagi dan kita pakai teks dummy ini. Nah, misalkan di sini dah ganti yang ini ya. Ganti yang ini, kemudian kita masuk di sini. Nah, biasanya visi ini sebuah tujuan global gitu kan. Nah, misi-misi ini adalah langkah-langkah yang digunakan, langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai visi. Oleh karenanya biasanya misi ini berbentuk order list atau berbentuk list, sehingga kita rubah di sini bentuknya bukan paragraf tetapi list. Seperti ini, gitu kan? Kemudian di sini kita hapus, kemudian kita enter sehingga menjadi list-list yang banyak. Nah, teman-teman bisa mengulangi langkah ini sampai yang diinginkan. Seperti ini. Tuh. Teman-teman bisa menyesuaikan ya. Jadi di sini tidak ada keharusan seperti apa, hanya saja di sini kami membagikan teknik-teknik untuk mengelola teks supaya website kita terlihat rapih gitu ya. Nah, ini kira-kira visi misi sudah selesai seperti ini. Kemudian di akhir paragraf kita berikan sebuah closing atau statement gitu ya. Ini contoh juga, teman-teman bisa menggunakan ini, copy, kemudian dipaste di sini. Nah, ini statement. Kemudian karena ini hanya penutup saja, kita kasih sedikit, nggak usah banyak-banyak. Nah, inilah yang akan kita publish di halaman visi misi. Kalau sudah, teman-teman tinggal update saja. Sudah selesai, kita lihat di sini, visi misi. Nah, visi misi ini akan terlihat seperti ini, teman-teman. Dia lebih rapi, ya kan? Enak dan seterusnya. Baik, seperti itu teman-teman. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan. Itu ya, udah selesai. Kemudian kita ulangi di bagian sejarah berdiri program unggulan. Ya, ini sudah selesai, visi misinya seperti ini. Kemudian kita masuk di pages, kemudian sejarah berdiri, edit. Kemudian sama, kita menggunakan ini saja, lorem ipsum gitu ya. Jadi kita nggak susah-susah mengetik, hanya saja di bagian depan di halaman beranda teman-teman harus mengikuti yang saya contohkan gitu ya, supaya nanti bisa disamakan. Kemudian ini kita sejarah berdiri. Nah, di dalam sejarah berdiri ini biasanya kita menyampaikan proses berdirinya sebuah perusahaan. Kalau di sini kan kasusnya sekolah gitu ya. Kalau sekolah di sini maka kita nggak ada salahnya memberikan foto. Nah, memberikan foto, misalkan foto-foto jadul-jadul gitu ya, nggak masalah. Tapi kita pakai contoh saja yang kemarin kita sudah upload supaya tidak ini ya terlalu banyak gambar. Ini akan saya berikan misalkan di sini. Kita mulai mengupload foto di sini. Misalkan ini ya. Sebentar, saya gabungkan. Baik, misalkan saya ngasih foto di sini. Ya, di enter, kemudian di sini plusnya ini, di sini kita ganti jadi galeri misalkan. Ya, galeri, upload ini berarti kita mengupload gambar dari komputer ke WordPress, ke website kita, atau media galeri, media library. Di sini adalah maksudnya kita ngambil dari gambar-gambar yang sudah kita upload. Ya, kita klik ini, makanya di sini ada gambar banyak, gitu ya. Nah, di sini misalkan untuk supaya lebih kelihatan asli gitu ya, maka kita gimana ya, pakai ini aja nggak apa ya? Ya udah pakai ini aja.
pakai yang ini, misalkan gambar ibu-ibu ini, kemudian bapak, ibu ini, kemudian ini. Ada 4 gambar, kemudian keterangannya ini misalkan tahun 2017 misalkan ya. 2017, kemudian di sini 2018, ini 2019, yang sini 2020 misalnya. Ini contoh saja sih. Teman-teman bisa mengikuti atau menggunakan gambar yang lebih bagus juga nggak masalah nih. Jadi kelihatan keren gitu kan. Dah ini kemudian sejarah berdiri sudah selesai. Seperti ini. Atau misalkan ini tambahi satu lagi. Ini aja deh digeser ke atas gitu ya. Boleh menggunakan ini teman-teman, diklik saja nanti akan pindah ke atas seperti ini. Ya. Seperti ini. Oke, begitu kalau sudah kita update. Kita lihat di sini bagian sejarah berdiri. Nih, sejarah berdiri sudah berubah. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah program unggulan. Program unggulan kita pilih lagi pages, program unggulan. Kemudian kita sama pakainya ini aja, teks dummy. Nah, ini pakainya ini teman-teman bisa diacak ya untuk ini ya. Tapi yang jelas teknik untuk mengelola teks itu seperti ini ya, hampir sama. Jadi kita yang menentukan kepantasan untuk kapan kita melakukan ini penambahan paragraf baru, kapan kita menggunakan list, kapan kita menggunakan gambar dan seterusnya. Perlu diperhatikan karena di sini adalah program unggulan. Biasanya program unggulan terdiri dari yang pertama itu adalah sebuah pengantar ya, atau deskripsi dari program itu. Kemudian programnya bentuknya itu list, ya kan? Kan program kan ada banyak tuh, ada A, B, C, ada program banyak lah itu. Bentuknya biasanya adalah sebuah list. Makanya dari itu kita di sini pakainya list. Nah, sehingga yang bagian ini kita rubah bentuknya, ini bukan paragraf tapi list ya. Bagian sini kita rubah menjadi list, klik akan jadi bulat seperti ini. Kemudian kita yang bawahnya kita kita hapus, delete, kemudian kita enter seperti ini. Kemudian ini juga kita enter. Kemudian yang bawahnya adalah di sini kita hapus. Nah, udah jadi kan? Kemudian kita enter lagi. Jadi programnya banyak gitu ya. Programnya banyak sehingga nanti teman-teman bisa mengira-ngira sendiri. Nah, ada 1, 2, 3 banyak gitu ya. Dan ini bisa dirubah menjadi sebuah nomor. Ya, programnya seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kemudian di sini kita yang terakhir ada 6 program saja, atau ini aja kita habiskan 7 ya. Ada 7 program. Kemudian yang terakhir adalah sebuah statement, sama ya, statement. Di sini kita hapus saja, oke. Kemudian kita di sini tambah sebuah paragraf untuk membuat statement tadi. Nah, sorry ini sudah kita pakai, maka kita gunakan yang ini saja. Nah, paste di sini, gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti ini untuk membuat program unggulan. Jadi ada 7 program. Kemudian di bawahnya ada sebuah penutup atau statement. Oke, kita lihat di sini untuk program unggulan. Nah, ini sudah lebih bisa dilihat, dibaca gitu kan, sehingga web kita tidak terkesan asal-asalan. Jadi seperti itu teman-teman untuk pengelolaan halaman statis kita. Yang pertama yaitu visi misi, yang kedua sejarah berdiri dan program unggulan. Ini visi misi sudah terbentuk rapi. Kemudian sejarah berdiri sudah terbentuk rapi juga. Kemudian yang terakhir adalah program unggulan. Jadi begitu teman-teman, selamat mencoba dan tetap semangat.